Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Awalia, NIM 20800119024, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keanekaragaman hayati untuk memenuhi mid semester pada mata kuliah media dan sumber belajar. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dapat diartikan sebagai keanekaragaman atau keberagaman makhluk hidup yang bisa terjadi akibat adanya perbedaan-perbedaan, mulai dari perbedaan bentuk, ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan, dan juga sifat-sifatnya. Tingkat keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Yang pertama, tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Pada keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena keanekaragaman susunan gen. Yang kedua, munculnya variasi antara individu dalam spesies. Ketiga, menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan. Yang pertama yaitu padi dengan varietas padi rojolele, padi cirang, padi ciliwung, dan lain-lain. Yang kedua yaitu mangga dengan varietas mangga arum manis, mangga mana lagi, mangga golek, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu durian dengan varietas durian petruk, durian barong, bawor, dan durian motong. Contoh keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan yaitu yang pertama anjing dengan ras anjing Golden Retriever, anjing Bulldog, dan anjing German Shepherd. Yang kedua yaitu kucing dengan ras kucing Angora, kucing Persia, dan kucing Sphinx. Yang ketiga yaitu sapi dengan ras sapi Bali, sapi Madura, sapi French Holland, dan lain-lain. Yang kedua yaitu tingkat spesies menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Pada tingkat spesies ini, keanekaragaman dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies makhluk hidup dalam genus atau famili yang sama di satu tempat. Biasanya, semakin jauh dari kehidupan manusia, keanekaragaman tingkat spesies pun semakin tinggi. Misalnya di hutan. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada tumbuhan. Tingkat genus. Genus citra misalnya pada jeruk bali, jeruk nipis, dan jeruk manis. Pada tingkat genus musa pada pisang buah dan pisang serat. Kemudian tingkat famili dibagi menjadi famili Poaceae pada padi, jagung, dan alang-alang. Dan famili Zingiberaceae pada kunyit dan jahe. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies pada hewan. Tingkat genus dibagi menjadi genus Felis dan genus Bos. Genus Felis diantaranya kucing leopard, kucing rumahan, dan kucing hutan. Pada tingkat genus Bos terdapat sapi berpunduk, sapi potong, dan sapi perah. Terdapat juga sapi asli Indonesia. Kemudian tingkat famili dibagi menjadi famili Bovidae pada sapi Bos dan kerbau Bubalus, dan famili Canidae, serigala, dan rubah. Kemudian yang ketiga yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, yaitu menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah, ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik dan ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Pada tingkat ekosistem, keanekaragaman ini terjadi akibat perbedaan letak geografis yang menyebabkan perbedaan iklim dan berpengaruh pada perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Dengan sekian banyak perbedaan tersebut, flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan bervariasi pula. Contoh keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak, gunung, atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut.
Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Yang kedua yaitu ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara yang di dalamnya terdapat hewan juga salah satunya beruang. Kemudian ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya kera. Yang keempat yaitu ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Kemudian ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerophyte seperti kaktus. Hewan yang dapat dijumpai di dalamnya adalah reptil dan mamalia kecil. Yang terakhir adalah ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pescaprae yang Barringtonia berbentuk perdu atau pohon. Di dalamnya terdapat serangga, burung pantai, dan lain-lain. Adapun manfaat keanekaragaman hayati, yang pertama yaitu sebagai sumber plasma nutfah, produktivitas ekosistem, perlindungan air dan tanah, sarana pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Kemudian pengolahan sampah, nilai sosial dan budaya, dan pengatur iklim. Demikian materi yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.